Selamat pagi bosku ya. Berjumpa dengan video saya kali ini. Saya akan membahas tentang adenium ya. Adenium yang sudah lumayan lama tidak berbunga. Semenjak bunga terakhir itu menghasilkan beberapa set ya teman-teman. Itu ada satu ya. Ada 2 set ya. Nah, sampai sekarang adenium ini tidak berbunga lagi, begitu ya teman-teman ya. Dan sekarang saya akan mengasih tips bagaimana caranya agar adenium ini bisa kembali berbunga. Walaupun tentu tidak seketika ya teman-teman ya, butuh waktu beberapa minggu ke depan. Caranya cukup gampang ya teman-teman. Ini bekas bunga-bunga yang kemarin seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak ada tanda-tanda tunas akan muncul ya. Ini masih bunga-bunga kemarin itu yang sudah layu, dan ini akan butuh waktu sangat lama untuk membuat dia kembali bertunas ya teman-teman ya. Nah ini nih. Walaupun ada beberapa di antaranya yang sudah mulai memunculkan tunas muda, dan ini sudah besar harapan akan mengeluarkan bunga-bunga baru berikutnya ya teman-teman ya, seperti ini. Tapi banyak juga yang di sini nih, yang sebelah sini ini sama sekali belum mengeluarkan bunga, belum mengeluarkan tunas maksudnya ya teman-teman, itu belum mengeluarkan tunas. Dan bagaimana caranya ini agar cepat mengeluarkan tunas? Di video kali ini saya akan bahas sedikit ya. Karena adenium itu selain bonggol yang besar yang menjadi keindahan dari adenium ya, tapi juga berdaun ya, rimbun seperti itu. Tapi bonggol besar dan juga rimbun itu terasa ada yang kurang kalau tidak berbunga ya teman-teman. Jadi kalau saya mengatakan tidak sempurna gitu ya. Yang sempurna itu ketika bonggolnya besar ya, kemudian daunnya juga lebat ya teman-teman ya. Lalu kemudian dia juga berbunga, nah itu bersempurna. Dan untuk kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar adenium ini secepatnya bisa mengeluarkan tunas-tunas baru ya, seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini. Dan yang belum seperti ini, ada satu dahan atau beberapa dahan ini sama sekali belum mengeluarkan tunas-tunas baru, dan ini akan kita program ya, bisa diprogram ya teman-teman ya, bisa diprogram agar bisa mengeluarkan tunas-tunas baru yang nantinya akan memunculkan bunga begitu ya. Tunas-tunas baru tersebut akan membawa bunga begitu. Oke teman-teman, caranya cukup sederhana ya. Kita cukup melakukan pruning daun ya. Pruning daun yang saya maksud itu, kita preteli daun-daun yang memang sudah tidak indah lagi, seperti ini ya, seperti ini. Ini salah satunya. Tapi tidak hanya yang kuning ya teman-teman ya. Untuk daun-daun yang sudah tua dan kerdil-kerdil itu kita preteli saja. Ini contoh ya teman-teman ya. Ada beberapa daun yang sudah tua, sudah kerdil-kerdil, sudah kecil-kecil ya, kecil-kecil seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, ini daun kerdil-kerdil seperti ini. Kita buangin saja dari setiap ranting-ranting ini, kita buang ya teman-teman ya. Kita sisakan
10 atau 12 daun saja dalam satu ranting. Nah, ini contohnya teman-teman. Daun-daun yang kecil seperti ini kita buangin saja ya. Kita buangin perlahan saja ya teman-teman ya. Dalam satu ranting itu kita buang 1 atau 2 daun yang sudah tidak efektif ya, tidak indah juga. Nih, daun-daun ini sangat kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kecil sekali. Bentuk daunnya itu kecil sekali karena ini daunnya ini berada di paling bawah dari daun-daun yang lain. Dan ini sangat akan bermanfaat sekali bila kita lakukan pruning seperti ini untuk pertumbuhan daun-daun berikutnya, tunas-tunas berikutnya, begitu ya teman-teman ya. Kita pruning saja seperti ini ya. Yang kecil-kecilnya kita buang, yang sudah tua-tua kita pruning daun ini. Kalau saya mengistilahkannya pruning daun, walaupun daunnya masih lebar juga, kalau sudah tua ya kita buang saja ya teman-teman ya. Kita buang saja walaupun daunnya masih lebar-lebar gitu, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita buang, itu gunanya nanti untuk mempercepat tunas-tunas baru yang ada di ujung-ujung ini, nanti akan keluar tunas baru lalu kemudian akan membawa bunga gitu ya teman-teman. Ini juga seperti ini teman-teman. Nah ini ya, kita buang ini juga teman-teman. Ini rimbun, cuma kalau tidak berbunga itu terasa ada yang kurang, seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman ya. Jadi untuk membuat adenium ini cepat bertunas atau cepat mengeluarkan tunas muda berikutnya itu dengan cara seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Tidak apa-apa ya, semuanya kita pruning juga. Kalau memang masih banyak daun yang kecil-kecil dan sudah tua juga, nggak apa-apa, kita buang semua itu. Nanti dia akan cepat sekali mengeluarkan tunas-tunas baru, dan itulah nanti akan muncul calon-calon bunga ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada setnya lumayan panjang ya, yang satu sudah saya panen kemarin nih, yang satunya sudah pecah kemarin dan sudah saya panen. Cukup panjang ya teman-teman, isinya ada 70 butir ya, kalau tidak salah 73 ya, 73 butir. Ini satu jengkal dewasa tuh, dari ujung sampai ke ujungnya, dari ujung ke ujung itu satu jengkal dewasa pas, isinya 70 set gitu ya. Dan lumayan banyak ya teman-teman, untuk mempercepat budidaya adenium dengan cara biji itu sangat cepat sekali ya teman-teman. Ini ya, semayan saya yang berumur lebih kurang hampir 2 bulan ya, 7 minggu lah, sekitar 7 minggu. Ini sudah berdaun 8 ya. Ini bonggolnya pada besar-besar dan tidak saya teduhkan di tempat yang teduh, saya biarkan saja dia kehujanan kepanasan, tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lumayan banyak ya teman-teman, lumayan banyak daun kita pruning, dan kita lakukan satu kali ini saja teman-teman, tidak perlu berulang-ulang, kita lakukan hanya satu kali saja, dan kita tunggu adenium ini 2-3 minggu ke depan dia akan muncul daun muda seperti ini ya teman-teman. Ini daun muda ini kemungkinan nanti beberapa minggu ke depan akan mengeluarkan bunga seperti ini ya teman-teman. Contohnya calon bunga ya, calon bunga. Nah, seperti ini ada calon bunga ya teman-teman nih, lihat kan, tuh ada calon bunga masih kecil ya, masih baby, calon bunganya masih baby.
Ya walaupun dengan cara ini ya kita tidak bisa mendapatkan bunga yang serempak, karena dengan cara ini bunga itu secara bertahap, tapi setiap hari itu ada ya, setiap hari setiap minggu itu kan ada keluar 2-3 bunga gitu, kemudian layu, kemudian berkembang lagi, kemudian layu lagi dan berkembang lagi seperti itu. Jadi secara bertahap, berbunganya itu secara bertahap begitu ya teman-teman. Berbeda bila kita pruning dahan ya, dahan ini kita habiskan semua, lalu nanti akan muncul tunas-tunas muda yang baru, itu nanti adeniumnya akan mengeluarkan bunga secara serempak ya. Kalau dengan cara seperti ini berbunga tidak akan serempak, tetapi akan selalu ada bunga yang muncul di setiap harinya begitu teman-teman ya. Ini adenium saya ini udah lumayan tua, ini kemarin habis saya potongnya, tidak saya repoting, cuma saya potong saja karena akar yang di sini ini menggantung ya teman-teman, menggantung, dan menurut saya lebih baik dibuang saja begitu ya. Oh iya teman-teman, barangkali ada teman-teman juga yang merasa kok potnya aneh gitu. Sebetulnya ini bukan potnya, ini awal musim hujan kemarin saya berpikir adenium saya ini pasti akan selalu terkena hujan setiap hari, bahkan ya kebetulan di tempat saya ini hujan itu hampir setiap hari ya, bahkan dari malam sampai pagi ya, panas sebentar kemudian siangnya hujan lagi, panas sebentar sorenya hujan lagi. Hujannya sangat, intensitasnya itu sangat tinggi di tempat saya ini ya teman-teman. Jadi saya berinisiatif untuk memakai pot yang seperti ini di awal musim hujan kemarin ya. Di awal musim hujan kemarin itu juga ya teman-teman ya tuh. Ya teman-teman ya, saya pakai pot seperti ini ya. Jadi menurut saya pot seperti ini untuk di musim hujan cukup membuat hati tenang ya teman-teman, karena bagaimanapun juga di saat intensitas hujan semakin tinggi itu deg-degan juga ya teman-teman, karena adenium yang sudah kita rawat selama bertahun-tahun, kalau kemudian nanti busuk bonggol, 1 atau 2 bonggol busuk, itu akan sangat mengecewakan teman-teman. Itu makanya saya ganti dengan pot seperti ini. Harapannya sih ya sirkulasi air dan juga udara melalui akar itu air itu tidak pernah menggenang ya teman-teman. Dan ini juga tanahnya ini sudah kering ya, padahal kemarin turun hujan dan hari ini tidak turun hujan dan tanahnya sudah langsung kering gitu. Oke teman-teman ya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, tolong bantuan subscribe dan like-nya, karena tanpa bantuan teman-teman semua video ini tidak akan menjadi sesuatu ya teman-teman. Oke, ini adalah buah yang kemarin ya teman-teman. Kemarin saya semai awal Januari ya, sekarang awal Desember, sekarang akhir Januari. Seperti ini penampakannya. Seperti ini. Dan medianya saya buat bermacam-macam media, dan saya ingin memberikan satu pilihan nanti media mana yang mungkin yang paling bagus untuk baby adenium ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu juga saya punya bunga, saya nggak tahu namanya tuh ya, tapi lumayan dia selalu berbunga. Dan ini juga ya teman-temannya, ada setnya juga nih, ada 2 panjang-panjang ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya untuk subscribe video ini.
Saya doakan semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat semua, dilancarkan segala urusan dan dimudahkan dalam menggapai cita-citanya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini dengan ucapan selamat beradeniumania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.